Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Fatimatul Fadilah, NPM 022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai infografis yang telah aku buat tentang fisiologis dan beban kerja yang berjudul How to Count Mental Workload atau bagaimana caranya mengukur beban kerja mental. Nah, sebenarnya apa sih beban kerja mental itu? Beban kerja mental itu merupakan sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh setiap operator dalam lingkup waktu kerja mereka. Beban kerja mental yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan terjadinya sejumlah efek buruk, seperti lelah, kebosanan, serta berkurangnya kehati-hatian dan kesadaran dalam melakukan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal di atas, digunakanlah metode untuk mengetahui tingkat beban kerja mental seseorang yang disebut dengan metode NASA-TLX atau yang memiliki kepanjangan National Aeronautics and Space Administration Task Law Index atau yang biasa disingkat sebagai NASA-TLX. Nah, metode NASA Task Law Index ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melaksanakan berbagai aktivitas dan pekerjaannya ke dalam 6 dimensi aspek elemen kerja. Nah, 6 aspek elemen kerja itu merupakan 6 aspek yang digunakan untuk menghitung, untuk mengukur si beban kerja mental tersebut. Nah, yaitu yang pertama ada mental demand atau kebutuhan mental. Yang kedua ada physical demand atau kebutuhan fisik. Yang ketiga ada temporal demand atau kebutuhan waktu. Lalu yang keempat ada performance atau performansi. Lalu yang kelima ada effort atau usaha. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu frustration level atau tingkat frustasi. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu si metode NASA-TLX ini, si 6 metode di NASA-TLX ini. Nah, yang pertama ada mental demand atau kebutuhan mental, di mana di sini merupakan seberapa besar pekerjaan ini membutuhkan aktivitas mental dan perseptualnya, seperti menghitung, mengingat, mencatat, berpikir, seperti itu. Lalu yang kedua ada physical demand atau kebutuhan fisik, di mana di sini merupakan seberapa besar, seberapa banyak pekerjaan ini membutuhkan aktivitas fisik. Contohnya seperti mendorong, mengangkat, berlari, menendang, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada temporal demand atau kebutuhan waktu, di mana di sini maksudnya apakah pekerjaan ini perlu diselesaikan dengan cepat dan tergesa-gesa atau sebaliknya dapat dikerjakan dengan santai dan cukup waktu. Lalu yang keempat ada performance atau performansi, di mana di sini merupakan penilaian di mana seberapa puas atas tingkat kinerja yang telah dicapai oleh pekerjaan ini. Yang kelima ada effort atau usaha. Usaha di sini maksudnya seberapa besar tingkat usaha kamu, baik mental maupun fisik yang dibutuhkan untuk memperoleh performansi si nomor 4 ini yang diinginkan. Jadi udah seberapa banyak sih usaha yang kamu lakuin, baik mental maupun fisik yang udah kamu lakukan untuk memperoleh si nomor 4 ini gitu, untuk memperoleh si performance yang kamu inginkan. Lalu yang keenam, yang terakhir ini ada frustration level atau tingkat frustasi. Maksudnya itu merupakan apakah pekerjaan ini menyebalkan, penuh stres dan tidak memotivasi, ataukah sebaliknya menyenangkan, santai dan memuaskan. Seperti itu. Nah, itu 6 elemen di metode NASA Task Law Index. Nah, si perhitungan si beban kerja mental ini merupakan caranya yaitu dengan menghitung seberapa besar si aspek-aspek ini yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, untuk menghitungnya itu menggunakan skala 0 sampai 100, di mana si nilai-nilai tersebut kemudian bakalan dihitung dengan cara setelah pemberian rating yang tadi 0 sampai 100 kemudian dilakukan pembobotan, yaitu apakah si poin 1 dan poin 2 lebih besar mana, lalu poin 3 dan poin 2 dan poin 3 lebih besar mana, kayak gitu pembobotan. Kemudian setelah
memberi rating dan pembobotan, kemudian dihitunglah nilai produknya. Di caranya itu dengan mengalihkan si rating yang telah kamu buat tadi dari 0 sampai 100 dengan bobot faktor untuk masing-masing si elemen kayak gitu. Sehingga akan diperoleh 6 nilai produk untuk 6 indikator gitu. Setelah kamu membuat nilai produk, kemudian kamu menghitung weighted workload-nya atau yang biasa disingkat sebagai WWL. Nah, WWL ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan ke-6 nilai produk yang telah dihitung sebelumnya. Nah, setelah kamu dijumlahkan nih dari nomor 1 sampai nomor 6, kemudian kamu bagi deh si WWL-nya, si nilainya itu dengan jumlah bobot total. Berapakah jumlah bobot totalnya yang tadi udah di awal. Setelah itu, setelah kamu menghitung rata-ratanya, bisa deh kamu diinterpretasi skornya, yaitu dari mulai nilai lebih dari 80 yang menunjukkan bahwa beban kerjanya tergolong berat, lalu 50-80 yang menyatakan beban kerjanya tergolong sedang, lalu kurang dari 50 yang menyatakan beban kerja tergolong ringan. Seperti itu. Jadi si metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur beban kerja mental seseorang. Di mana dengan mengetahui tingkat beban kerja mental seseorang atau seseorang pegawai, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Apakah diperlukan penambahan karyawan jika beban mental terlalu besar, atau perubahan strategi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga jumlah lembur dan skor beban kerja mental dapat dikurangi. Seperti itu. Nah, begitulah cara mengukur beban kerja mental dengan metode NASA Task Load Index. Terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya.